Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yusrih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadiman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia mendapatkan karunia yang banyak. Jemaah maghrib rahimakumullah, segala puji marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Tabarak wa Ta'ala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan-kemudahan untuk bisa menjalankan seluruh aktivitas kehidupan kita, baik untuk urusan dunia pun maupun akhirat. Kita masih diberi karunia oleh Allah untuk mampu melaksanakan itu semuanya. Karena tanpa karunia dari Allah tidaklah mungkin kita bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah. Kalaulah Allah tidak mengizinkan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini, tidak mungkin kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Untuk itu senantiasa monggo kita berusaha untuk memperbanyak syukur kita kepada Allah atas semua karunia yang sudah diberikan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, kita masih akan melanjutkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam faedahnya. Kemarin kita sudah membahas panjang lebar, kurang lebih beberapa pertemuan terkait perang Uhud dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapati. Di mana pada saat perang Uhud kaum muslimin diuji dengan ujian yang sangat besar. Allah menghendaki pada saat perang Uhud dipilah di antara orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang pura-pura keimanannya, siapa yang perkataannya benar dan siapa yang munafik. Karena memang di dalam kehidupan di dunia ini Allah senantiasa akan memilah di antara kaum muslimin siapa yang benar imannya dan siapa yang pura-pura keimanannya. Akan senantiasa kita diuji oleh Allah. Konsekuensi dari kita mengatakan amantu billah, saya beriman kepada Allah Rasulih dan kepada Rasulullah, akan diuji seberapa jauh kita mengimani hal tersebut. Kalau hanya mengatakan saya beriman kepada Allah dan Rasulnya, atau hanya mengucapkan kalimat syahadah, aku bersaksi dan seterusnya, itu adalah mudah. Akan tetapi konsekuensinya kita akan diuji oleh Allah. Apakah kalimat yang kita ucapkan benar dari hati atau hanya perkataan di bibir saja? Ini akan senantiasa terjadi. Dalam perang Uhud kemarin yang sudah kita bahas, Allah menguji kaum muslimin dengan kekalahan dan kerugian yang sangat besar. Di antaranya 70 orang sahabat syahid di perang Uhud, dan kaum muslimin banyak di antara mereka yang ada semacam penyakit keraguan-raguan di dalam hatinya dengan kekalahan tersebut, dan juga berdampak buruk bagi keadaan kaum muslimin. Kita tahu bahwasanya negara Madinah atau negara Islam yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah baru berumur 3 tahun, ya, 3 tahun sampai perang Uhud.
Pondasi-pondasi dasar yang sudah diletakkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diuji kebenarannya. Al-Quran diuji langsung dalam keadaan oleh Allah dengan keadaan yang terjadi pada kaum muslimin. Apa-apa yang diwahyukan Allah dalam Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar diuji kebenarannya. Dan kaum muslimin, para sahabat khususnya pada waktu itu benar-benar diajari oleh Allah. Kemarin kita sudah bahas terkait ayat-ayat Al-Quran, surat Ali Imran, ya, dari mulai ayat yang 121 sampai 180 kalau nggak salah ya. Itu semuanya mengenai perang Uhud, yaitu semuanya pelajaran dari hikmah yang terjadi akibat perang Uhud. Di antara satu pelajaran yang harus kita masukkan dalam jiwa kita, bahwasanya setiap kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya pasti akan mendatangkan konsekuensi hukuman dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Setiap dosa yang kita lakukan pasti akan dihukum oleh Allah. Ada yang disegerakan, ada yang ditunda. Tidak ada dosa satupun dosa yang terluput. Pada saat perang Uhud, kaum muslimin dihukum oleh Allah karena tidak taat kepada perintah Rasulullah. Sebagian, padahal yang tidak taat sebagian, akan tetapi dihukum secara umum. Dihukum secara umum, semuanya kena dampaknya, termasuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud menderita atau mengalami pukulan-pukulan, ya, bahkan gigi seri beliau yang mulia sampai tanggal, sampai putus. Itu ini hanya karena apa? Karena mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Jangan mudah untuk berbuat dosa. Jangan membiarkan kita bernegosiasi dengan syaitan. Ketika ada ajakan-ajakan menuju keburukan, ya jangan pernah bernegosiasi dengan setan. Harus senantiasa kita tampik agar supaya apa? Agar kita tidak mendapatkan hukuman dari Allah. Kalaupun panjenengan berdosa kok dirasa tidak apa-apa, ya, kadang orang mungkin berpikir seperti itu. Sudah banyak dosa akan tetapi dibiarkan oleh Allah. Itu bukan berarti dosanya tidak akan dihukum. Akan tetapi semuanya ada konsekuensinya. Baik yang dihukum segera di dunia ataupun ditangguhkan sampai di akhirat. Ini yang harus kita sadar. Sehingga kita menjaga, senantiasa menjaga. Pelajaran yang berikutnya diantaranya adalah bagaimana tingginya keimanan para sahabat radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka akidahnya, keyakinannya, akan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Muhammad SAW sangat-sangat luar biasa. Ya, kata para ulama, ya, perang Uhud ini perangnya Abu Tolhah. Kenapa demikian? Yang paling banyak pahalanya kata para ulama adalah Abu Tolhah. Kenapa demikian? Karena Abu Tolhah ini yang pada saat Rasulullah dikepung oleh orang musyrik, orang kafir, beliau benar-benar menjadi tameng. Dia membiarkan punggungnya, ya, dipukul oleh orang-orang kafir dengan senjata agar supaya apa? Agar supaya Rasulullah tidak terkena. Ini luar biasanya. Ya. Begitu juga dengan kisah-kisah tentang para kaum wanita daripada kaum muslimin, kaum muslimat. Ketika mereka mendapati kabar bahwasanya saudara-saudara mereka, ayah mereka ataupun suami mereka meninggal di dalam perang Uhud, mereka tidak banyak yang bersedih berkepanjangan. Mereka cukup mengucapkan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini luar biasa, sebuah pelajaran yang sangat berharga. Begitu juga,
ya, pada saat perang Uhud kaum muslimat itu mereka membantu kaum muslimin ya di medan peperangan, akan tapi bukan untuk bertempur, akan tapi dengan mengobati dan juga memberi minum pasukan kaum muslimin. Ini semuanya menjadi aturan-aturan syariat bagi kita kaum muslimin, karena di dalam Islam kita dilarang untuk membunuh wanita dan anak-anak kecuali dia memang ikut bertempur. Jemaah rahimakumullah, peperangan-peperangan ini akan senantiasa terjadi sampai kapan? Sampai hari kiamat. Al-Quran ini akan menceritakan kejadian manusia dari awal sampai akhir. Ya, kalaupun kita sekarang dalam keadaan tenang, dalam keadaan aman, bukan berarti besok masih aman. Hanya dengan tanya orang Iran sana, orang Iran di Timur Tengah sana, ya, lagi aman-aman, ngerti-ngerti di bom nang Israel, ya. Ini diantaranya mungkin ya orang-orang Israel ini diantaranya adalah daripada keturunan ini musuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah ada tiga suku daripada Bani Israel. Ya, nanti akan kita pelajari beberapa terkait mereka. Ya, terkait mereka. Ini nanti akan terusir dari Madinah dan mungkin sebagian itu lari ke Syam, sebagian lagi lari ke Eropa, dan sebagian lagi lari ke seluruh penjuru dunia. Dan ketika mereka mempunyai ambisi, ya, ambisi mereka untuk kembali ke Palestina, itu yang disebut dengan Zionisme. Zionisme itu orang Yahudi kepengin kembali pulang katanya. Padahal Palestina pada waktu itu sudah ditempati oleh orang Muslim. Itu akan tapi karena orang kafir atau Yahudi ini sudah mendapat dukungan dari orang-orang kafir yang kuat, ya, contoh negara-negara yang kuat, sehingga mereka berbuat apa saja seolah-olah mudah saja. Kenapa demikian Allah membiarkan? Allah menguji kaum muslimin. Benar-benar kita diuji. Kita jumlahnya banyak, akan tetapi tidak punya apa? Tidak punya kekuatan, tidak punya power. Kaum muslimin banyak jumlahnya, akan tetapi tidak punya kekuatan. Karena apa? Kebanyakan kaum muslimin sudah jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagian besar kaum muslimin sudah takut mati, ya, sebagian besar. Dan ini makanya perlu kita senantiasa kaji, ya, sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar akidah kita semakin kuat. Karena dalam kehidupan Rasulullah selama di Madinah selama 10 tahun hampir, ya, tiap detiknya diisi dengan jihad. Ya, kehidupan Rasulullah beserta para sahabatnya hampir, ya, sebagian besar diisi dengan jihad fi sabilillah. Untuk apa? Untuk berjuang menegakkan agama Allah. Bukan berarti Allah butuh, tidak. Akan tapi kita yang membutuhkan. Kita membutuhkan untuk menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemarin sudah dijelaskan. Kalaulah misalnya kaum muslimin pada waktu itu, ya, bersabar, bertakwa kepada Allah, itu tidak, kalau ada orang kafir yang menyerang akan dibantu oleh Allah, pasti menang. Syaratnya apa? Bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebenar-benarnya. Akan tapi ketika kaum muslimin sudah melanggar perintah Allah, melanggar perintah Rasulullah, maka tidak ada yang dapat menolong. Ya, ketika Allah menolong kaum muslimin, maka tidak ada yang bisa mengalahkan. Akan tapi ketika Allah membiarkan seperti keadaan kita sekarang ini, ya, maka tidak ada yang dapat menolong. Orang kaum muslimin di mana-mana sekarang dianiaya karena tidak berdaya. Makanya kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali kepada keimanan sebagaimana keimanannya para sahabat radhiyallahu anhum. Ini diantara pelajaran-pelajaran daripada perang Uhud. Setelah perang Uhud di tahun ketiga, kita akan bahas perang Ahzab di tahun kelima bulan Hijriah.
Ya kan, tapi sebelumnya ada beberapa peristiwa-peristiwa yang mendahului ya perang Ahzab. Jamaah rahimakumullah, ketika kaum muslimin menderita kekalahan, tentu saja berdampak negatif. Tadinya ketika perang Badar kaum muslimin mendapatkan kemenangan sehingga wibawa masyarakat muslim itu tumbuh tinggi. Ya, orang-orang atau masyarakat kaum yang memusuhi kaum muslimin, mereka semuanya merasa takut untuk berbuat macam-macam dengan kaum muslimin. Kaum muslimin disegani karena mereka walaupun sedikit jumlahnya pada saat perang Badar 313 melawan sekitar 1000 orang, akan tapi berhasil memenangkan peperangan tersebut. Ya. Sehingga kaum muslimin disegani oleh masyarakat sekitar, orang-orang yang belum mau masuk Islam. Akan tetapi ketika sehabis perang Uhud, kebalikannya, ya. Dampak buruknya sangat banyak. Di antaranya kekuatan kaum muslimin seolah-olah lenyap. Musuh-musuh agama Allah, musuh-musuh Islam, ya, mereka mulai berani untuk menyerang atau memberontak atau mengadakan makar. Kita kemarin sudah bahas. Di antara musuh-musuh orang Islam pada saat zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama orang Yahudi, yang kedua orang-orang munafik ini, yang kemarin sudah juga kita bahas bersama, lalu orang-orang Arab Badui dan suku-suku yang belum masuk Islam, ya, di sekitar Jazirah Arab. Mereka semuanya mengharapkan tidak suka dengan perkembangan agama Islam dan negara Islam di bawah bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika terjadi kekalahan pada perang Uhud, ini para kabilah suku Arab, mereka mulai terang-terangan memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, ya, qadarullah, Jazirah Arab ini satu-satunya di dunia jazirah yang di sana tidak ada kekuasaan yang mutlak. Semuanya terbagi dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, kecil dalam artian kecil, namanya kabilah ini berarti satu keturunan. Bani Ghatafan misalnya, berarti keturunannya Ghatafan itu turun-turun, tidak ada pemimpin secara umum kayak raja seperti di Jawa ataupun kaisar seperti di Romawi, tidak. Akan tapi di daerah Arab itu terpecah-pecah seperti itu. Ya. Sehingga Nabi Muhammad SAW berusaha menyatukan mereka di dalam aturan syariat agama Allah dengan bimbingan Allah melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau. Gitu. Sehingga sebagian daripada mereka berusaha untuk menyakiti Rasulullah SAW. Ya, contoh. Setelah perang Uhud 2 bulan berikutnya, Bani Asad bersiap-siap menyerang Madinah. Ya, peristiwa yang lain lagi, kabilah Adal dan Qarah pada bulan Safar melakukan siasat licik yang menimbulkan korban tewas 10 orang sahabat. Ini di antara dampak-dampak perang Uhud. Ya, Bani Amir juga melakukan siasat licik yang menewaskan 70 orang sahabat yang dikenal dengan tragedi Bir Ma'una. Bir Ma'una itu artinya adalah sumur. Bir itu sumur dalam bahasa Arabnya, bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya, yaitu sumur Ma'una. Ini nanti kita bahas sedikit ya terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah perang Uhud. Ya, ini Yahudi Bani Nadir terang-terangan menampakkan permusuhan, dan pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijriah mereka melakukan siasat licik yang bertujuan membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada akhirnya Yahudi Bani Nadir ini yang diusir. Ya, dalam Al-Quran itu ada satu surat yang menceritakan kisah pengusiran Bani Nadir, yaitu surat Al-Hasr. Ya, ini yang saya sampaikan tadi. Mungkin di antara mereka ini adalah yang turun-turunannya yang sekarang menjelma menjadi kekuatan negara Israel sekarang ini. Ya, karena ketika Rasulullah hidup, Yahudi di Madinah itu semuanya sudah terusir, tidak ada, semuanya sudah diusir.
oleh Rasulullah sehingga sudah tidak tersisa. Mereka menyebar ke seluruh penjuru dunia, ya baik ke negeri Sam, ke negeri Eropa, ke negeri Amerika dan sebagainya. Ya, lalu pada saat panjenengan yang mungkin membaca sejarah, pada saat Perang Dunia Kedua itu Nazi Jerman itu mereka membunuh Yahudi sangat banyak. Itu sehingga timbullah gerakan yang namanya Zionisme, yaitu kembalinya orang Yahudi ke Palestina yang sekarang. Itu padahal negara Palestina sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Sekali lagi ini semuanya adalah kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pelajarannya akan senantiasa diajarkan oleh Allah, akan diizinkan oleh Allah untuk terjadi sebagai ujian bagi kaum muslimin, bagi kita. Bagaimana kita menghadapi setiap peristiwa yang terjadi di sekeliling kita. Ya, sekarang mungkin kita merasa aman, ya, kita bisa beribadah dengan tenang, tidak ada yang mengganggu. Kita bisa mengadakan kajian, tidak ada yang mengganggu. Coba bayangkan, di tempat lain ada lagi enak-enak kajian dibebarakan. Gimana betul? Panjenengan dengar itu, ya, itu. Ya, barangkali ya kita walau orang tidak tahu. Ya, ada orang kafir yang menyerang kita. Wallahu a'lam. Ini semuanya Allah mempunyai rencana dan kita tidak tahu apa itu rencana Allah. Maka ketika kita sudah punya akidah yang kuat, apapun yang akan terjadi nanti kita sudah punya dasar. Ya, bagaimana menghadapi kehidupan yang kita jalani dalam setiap keadaan. Kaum muslimin akan senantiasa bercampur, ya, antara yang benar keimanannya dan yang bohong keimanannya, dan Allah senantiasa akan menguji. Kalau kita mengaku beriman, siap-siap untuk menerima ujian, ya, dalam segala macam keadaan. Siapa yang beriman benar-benar, siapa yang imannya tidak benar-benar. Yang pertama adalah brigade yang dikenal dengan Brigade Abu Salamah, terjadi pada bulan Muharram tahun 4 Hijriah, ya, yaitu memerangi Bani Asad bin Khuzaimah dipimpin oleh Abu Salamah dan melakukan serangan mendadak ke tempat tinggal mereka. Kaum muslimin mendapat kemenangan berupa perlawanan tanpa perlawanan dan mendapatkan ghanimah. Jadi pada bulan Muharram tahun keempat Hijriah, ya, ketika sehabis perang Uhud, Rasulullah mendengar kabar bahwasanya Bani Asad mereka sudah berkumpul. Seperti yang saya sebutkan tadi, di antara suku-suku orang Arab, mereka sudah berani untuk melakukan perlawanan kepada Nabi Muhammad, ya, kaum muslimin secara umum. Akan tetapi Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul dan sekaligus pemimpin tertinggi, sekaligus juga panglima perang, sudah barang tentu di bawah bimbingan Allah melalui malaikat Jibril sudah punya siasat khusus, ya, di dalam rangka menangkal itu semuanya, mengembalikan kepercayaan kaum muslimin setelah kekalahan di perang Uhud, sehingga senantiasa beliau mengirimkan mata-mata kalau zaman sekarang, ya, mengirimkan setiap penjuru di mana ada terjadi potensi perlawanan, maka beliau segera mengutus pasukan untuk menyerang. Ini sebelum terjadi peperangan yang lebih besar atau bahaya yang lebih besar, beliau melakukan tindakan preventif, ya, menjaga agar supaya jangan sampai pergolakan tersebut menjadi membesar. Di antaranya yang terjadi pada Brigade Abu Salamah ini, ya, alhamdulillah qadarullah, pada pasukan Abu Salamah ini tidak mendapatkan perlawanan. Ketika terdengar oleh Rasulullah bahwa Bani Asad sudah berkumpul mau menyerang Madinah, beliau mengutus Abu Salamah bersama sekitar 150 orang kaum muslimin untuk menyerang lebih dahulu. Dan Abu Salamah dengan tentaranya mereka menyerang di waktu Bani Asad ini sedang tidak sadar atau masih
kebiasaan Rasulullah dan para sahabatnya, mereka menyerang musuhnya ketika subuh, ya, ketika orang-orang tersebut masih lelap tertidur, ya. Ini diantara hikmah kaum muslimin untuk senantiasa bangunnya bangunnya sing gasik, ya. Ini diantara hikmahnya seperti itu, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa seperti itu. Ketika menyerang musuh, beliau sehabis subuh, ya, bahkan nasi uput-uput menyerang orang kafir, sehingga mereka orang kafir masih banyak yang terlelap tidur, termasuk diantara ini yang namanya Brigadir Abu Salama ini, ya. Dengan walaupun mereka sudah terkumpul banyak orang, tapi karena ada serangan mendadak mereka tidak siap, sehingga mereka semuanya lari kacar-kacir, dan mereka kaum muslimin pada saat itu mendapatkan ghanimah yang lumayan banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, jangan lihat ini terjadi bulan Muharram, ya, dan tidak lama setelah kejadian ini masih berlangsung juga delegasi Abu Unais nih, Abdullah bin Unais. Diutus untuk memerangi Khalid bin Sufyan al-Uzali yang hendak memerangi Madinah dan berhasil dibunuh. Ya, ini juga salah satu suku daripada Arab, ya, pada waktu itu di sekeliling Madinah. Mereka banyak yang merencanakan. Rasulullah senantiasa mencari informasi terkait suku-suku tersebut, ya. Sama sebenarnya di dalam kehidupan modern pun seperti itu, ya. Bangsa Indonesia contoh, ya, ada pergerakan di mana orang-orang yang mau memberontak, orang-orang yang dikatakan teroris, ya. Intel kita juga sudah menyelidiki, ya. Setiap negara punya badan seperti itu, punya lembaga yang bertugas untuk mengumpulkan informasi, ya, agar supaya apa? Agar keamanan negara tersebut juga. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada potensi pemberontakan, setiap ada potensi perlawanan, beliau senantiasa menyerang, ya, orang-orang ataupun kelompok-kelompok yang bermaksud untuk membuat makar di tengah-tengah kaum muslimin. Ini semuanya terjadi beruntutan, ya, sekitar hampir jaraknya dekat-dekat. Para sahabat radhiyallahu anhum, mereka benar-benar orang-orang yang luar biasa, bahkan hampir tidak pernah istirahat. Ketika Rasul memerintahkan segala sesuatu, mereka sami'na wa ata'na, tidak pernah membantah. Itu. Apalagi berdasarkan pengalaman dari perang Uhud, ketika membantah perintah Rasulullah, maka dihukum langsung oleh Allah. Itu. Sehingga sehabis perang Uhud ini keimanan, akidah, keyakinan kaum muslimin yang menjadi lebih tambah besar lagi. Ini secara singkat saja. Terlanjutkan. Delegasi Ar-Raji. Ya. Ar-Raji nama sebuah tempat pada bulan Safar. Ini Muharram, ya, Muharram. Lalu bulan depannya bulan Safar, sebuah suku Adal dan Qarah datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ingin masuk Islam dan meminta dikirimkan beberapa orang untuk mengajarkan agama dan Al-Quran. Ini mereka berpura-pura, ya, meminta kepada Rasulullah untuk masuk Islam dan meminta beberapa orang dari sahabat Rasulullah untuk mengajari mereka. Lalu Rasulullah mengutus 6 atau 10 orang di bawah pimpinan Abi Mirsad Al-Ganawi ke sebuah tempat yang bernama Ar-Raji. Akan tapi pada kenyataannya mereka dihaniati. 10 orang sahabat ini mereka dikepung, ya, mereka dikepung rame-rame oleh suku Adil ini. Dan diantaranya 2 orang itu bahkan dijual ke Mekah, ya, dijual untuk dijadikan budak di kota Mekah. Dan kebetulan yang 2 orang yang selamat ini adalah orang-orang yang mempunyai dendam dengan orang kafir Mekah. Artinya mereka pernah membunuh para pembesar Mekah. 2 orang ini mereka dijual ke Mekah untuk diapa? Untuk disiksa dan akhirnya dieksekusi mati. Di antaranya salah satunya adalah mereka menyiksa sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum membunuhnya dengan menyatakan bahwasanya
bagaimana sekiranya kalau kamu saya bebaskan, akan tapi kamu bawa Muhammad untuk menggantikan tempat kamu ini. Biar Muhammad yang disiksa sementara kamu bisa bebas. Kamu akan kami beri uang yang banyak. Itu orang kafir Mekah mengatakan demikian. Akan tapi para sahabat yang sudah kuat imannya, mereka menyatakan kami tidak akan mungkin ya rela membiarkan Rasulullah bahkan tersayat sayatan pedang sedikit pun sementara kami selamat. Itu keimanan para sahabat sedemikian tinggi. Mereka tidak akan tidak suka ya melihat Nabi Muhammad terluka. Lebih suka, lebih ridho kalau sekiranya mereka yang terluka daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terluka atau terbunuh. Apalagi terbunuh. Ya, 10 orang sahabat meninggal semuanya. Begitu juga dengan yang berikutnya adalah tragedi Bir Maunah tadi, hampir sama, ya. Dari suku Bani Sulaim, ya, itu mereka meminta juga hampir sama dengan peristiwa Ar-Raji ini. Mereka meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan, untuk mengutus beberapa orang. Ini yang pada saat kejadian tragedi Bir Maunah yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para qori. Qori artinya orang yang pandai membaca Al-Quran, ya, penghafal Al-Quran. Mereka semuanya ini adalah para orang-orang yang banyak sekali melakukan dzikir, melakukan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu dipimpin oleh sahabat Rasulullah, ya. Mereka diutus oleh Rasulullah banyak 70 orang sahabat dan semuanya subhanallah, ya, mereka semuanya hampir sama dengan tragedi Ar-Raji. Mereka dikepung dan dibunuh semuanya. Itu. Pada saat peristiwa Bir Maunah ini bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang dikenal dengan kunut nazilah. Kunut membaca doa selama 1 bulan penuh Rasulullah untuk apa? Melaknat ini orang-orang yang sudah membuat makar kepada kaum muslimin. Ini sejarah atau asbab nuzulnya daripada Rasulullah melakukan kunut, ya. Dan ini Rasulullah hanya melakukannya selama 1 bulan. Setelah itu tidak lagi melakukan kunut di salat subuh. Gitu. Ini kenapa ya sampai hari ini masih ada orang berdebat karena tidak mempelajari sejarah, ya. Kalau mempelajari sejarah semuanya akan lebih gamblang, lebih mudah untuk kita bisa memahami ya Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi, ya. Karena sejarah ini fakta-fakta yang dibeberkan oleh para ulama kita yang membuat kita lebih mudah untuk memahami segala permasalahan dalam urusan agama kita. Ini. Jadi pada saat terjadi tragedi Bir Maunah ini, Rasulullah benar-benar merasa bersedih. Bagaimana tidak sedih? 70 orang sahabat yang mereka semuanya rata-rata adalah para qori, para ahli Al-Quran. Mereka andalan kaum muslimin, akan tapi mereka dibunuh secara licik oleh orang-orang kafir di antara suku-suku Arab. Itu. Ini kalau kita baca detailnya akan sangat panjang kisahnya. Saya ringkas saja ini. Ya, dan ketika hal itu sampai kepada berita kepada Rasulullah, maka Rasulullah melakukan ini. Yang memohon kepada Allah untuk melaknat orang-orang yang sudah membuat makar kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Lanjut, ya. Yang berikutnya adalah perang Bani An-Nadir. Ya, Bani An-Nadir adalah salah satu suku, ya, salah satu suku di antara suku-suku Yahudi yang tinggal di Madinah. Ya, karena zaman Rasulullah tinggal. Ini suku-suku Yahudi ini mempunyai kampung tersendiri. Mereka juga mendirikan benteng tersendiri. Mereka mempunyai rumah tersendiri, komunitas mereka. Walaupun dalam kesehariannya mereka bergaul dengan orang-orang Arab dan sekitarnya, akan tapi mereka tetap nanti punya kampung tersendiri yang dikenal dengan istilah kampung Bani An-Nadir ini. Ya.
Mereka bersekongkol untuk membuat makar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada saat setelah perang Uhud, ya Bani Nadir ini sebenarnya mereka orang-orang yang pintar untuk membuat senjata, pintar untuk berdagang, akan tetapi tidak punya kemampuan untuk berperang. Orang-orangnya Bani Nadir dikenal itu pintar berdagang, pintar membuat senjata, akan tetapi wonge pada ora tayeng perang. Aneh ya, gitu. Akan tapi kenyataan seperti itu, ya. Dan ketika mereka berusaha membuat persawal licik, mereka mau membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mau melempari batu ketika Rasulullah mengunjungi Bani An-Nadir. Ya, beliau sedang berada di gerbangnya Bani An-Nadir, sedang bersandar dengan Umar dan Abu Bakar. Orang-orang Yahudi Bani An-Nadir ini mereka merencanakan untuk menjatuhkan batu besar dari atas. Akan tapi Nabi dibisikkan oleh malaikat Jibril sehingga beliau segera bergegas dari tempat situ. Ya, ketika sudah diketahui, lalu beliau mengutus Muhammad bin Maslamah dengan membawa pesan kepada Bani An-Nadir yang isinya, keluarlah kalian dari Madinah dan jangan lagi bertetangga dengan kami di sana. Aku beri tempo selama 10 hari untuk kalian. Siapa saja yang kami temui masih berada di sana setelah itu, maka kami akan tebas batang lehernya. Ini, ya. Di awal pendirian negara Madinah, kita sudah pernah bahas bahwasanya antara Rasulullah dengan orang Yahudi ini punya kesepakatan damai, saling membantu, ya, tidak saling mencelakai, bertetangga secara baik-baik. Dan ketika negara sudah menjalin persahabatan dengan negara tetangga, maka tidak boleh kita saling menyakiti. Itu sudah perjanjian. Ketika ada yang melanggar perjanjian, maka akan terjadi kekacauan. Dan ini yang terjadi kepada Bani Nadir. Mereka sebenarnya sudah membuat perjanjian di awal-awal. Akan tapi ketika melihat pada saat perang Uhud kaum muslimin kalah, Bani Nadir rupanya punya kesombongan, ya, punya kesombongan sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika mendapatkan ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secara umum Bani Nadir tidak berani melawan. Ya, tidak berani melawan karena mereka, saya bukan tadi di awal, mereka pintar berdagang, pintar membuat senjata, akan tapi tidak punya kemampuan untuk berperang. Sebenarnya mereka takut, akan tetapi ya pada prosesnya mereka dipengaruhi oleh orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik pimpinan Abdullah bin Ubay, ya, bin Salul, yang pada perang Uhud memimpin 30 orang, ya, untuk kembali ke Madinah, tidak ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mempengaruhi Bani Nadir untuk melawan, dan mereka orang munafik ini berjanji akan membantu Bani Nadir. Begitu juga mereka menjanjikan Bani Nadir kalau terjadi peperangan dengan Rasulullah, mereka akan membantu. Akan ini pada kenyataannya, sekali lagi, orang munafik itu ngomongnya tidak boleh dipercaya. Ya, itu. Dan ini digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala dalam secara lengkap, ya, pada surat Al-Hasyr, ya. Jumlahnya sekitar 24 ayat. Nanti kita akan bahas. Pada saat perang Bani Nadir ini, ya, Rasulullah ketika Bani Nadir tidak mengindahkan, bahkan mengirim utusan dengan menyatakan, sesungguhnya kami tidak akan keluar dari rumah-rumah kami, karena itu lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan. Ketika Nabi mendengar jawaban daripada Bani Nadir, beliau bertakbir, Allahu Akbar. Ini berarti saatnya untuk berjihad. Lalu memerintahkan sahabatnya untuk bersiap-siap menuju ke bentengnya Bani Nadir. Akan tapi sekali lagi, Bani Nadir ini mereka tidak berani melawan secara frontal. Mereka hanya bertahan di benteng-benteng mereka. Rasulullah beserta sahabatnya mengepung Bani Nadir selama 6 atau 10 hari.
Ya, pada akhirnya mereka menyerah dan mereka keluar dari kota Madinah. Dan di sini ya Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang, akan tetapi dalam bentuk fai. Ada dua, ya, ada ghanimah, ada fai. Kalau ghanimah itu harta rampasan karena peperangan langsung, ya, bertempur antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Akan tapi fai ini adalah harta rampasan perang, akan tapi musuh tidak menyerang, tidak berhadapan langsung, akan tapi musuh menyerah. Itu artinya kaum muslimin mendapatkan harta tersebut tidak dengan berperang, akan tapi karena kaum muslimin menyerah. Ini ada dua hukum yang berbeda. Ya, ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr dari ayat 1 sampai ayat 24. Ya, sebelum kita berbicara tentang perang Khandaq, kita akan bahas terlebih dahulu, ya, secara singkat saja surat Al-Hasyr. Isinya seperti apa? Kita lanjutkan. Allah memulai dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya. Seluruh makhluk, seluruh apa-apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya bertasbih memuji Allah. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah yang ada di bumi semuanya bertasbih, ya. Hanya dengan jangan mengira bebatuan tidak bertasbih kepada Allah, jangan mengira tumbuhan tidak bertasbih kepada Allah, jangan mengira cicak-cicak ataupun semut-semut tidak bertasbih kepada Allah. Semuanya mensucikan Allah, ya. Kalau makhluk-makhluk lain pun yang tidak berakal bertasbih kepada Allah, maka yang paling berhak atau paling wajib untuk bertasbih adalah kita sebagai umat manusia yang diberi oleh Allah akal. Ini, ya. Seluruh makhluk yang ada di bumi semuanya bertasbih. Hanya saja mungkin kita tidak tahu tasbih mereka. Contoh misalnya ada ketika ayam jago berkukuluru, ya, di pagi hari atau di jam-jam 2, jam 3, mungkin mereka sedang bertasbih. Ketika ada binatang berbunyi dan sebagainya, itu semuanya punya cara tasbih masing-masing, ya. Panjenengan misalkan mendengar burung berkicau, ya, itu mungkin di antara sebagian adalah mereka sedang bertasbih. Walaupun kita mungkin mendengarnya sebagai hiburan, ya. Kalau ada burung berkicau, mungkin saja mereka sedang bertasbih mensucikan Allah tabaraka wa taala. Terlanjutkan. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ya, dialah yang sudah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahlil kitab. Ini, ya, bercerita tentang Bani Nadir. Makanya para sahabat ketika ditanya surat Al-Hasyr sebenarnya mengenai apa? Itu surat terkait Bani Nadir, ya, Yahudi Bani Nadir yang mereka bersekongkol untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang mengeluarkan mereka? Fisiknya adalah Rasulullah, akan tapi itu semuanya karena izin Allah. Siapa yang memberi rasa takut kepada Bani Nadir sehingga tidak berani melawan? Siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang memasukkan rasa takut dalam hati kita. Allah juga memasukkan rasa berani dalam hati kita. Itu akidah, ya. Allah memasukkan rasa rajin di hati kita. Begitu juga Allah yang memasukkan rasa malas dalam hati kita. Itu semuanya tergantung daripada Allah. Ketika kaum muslimin mendapat kemenangan, itu semuanya dari Allah. Ketika mendapatkan kekalahan, itu semuanya atas izin Allah. Ini yang harus kita pahami. Akidah ini terkait akidah, keyakinan, keimanan kepada Allah harus seperti itu. Ketika ada yang buruk-buruk menimpa kita, jangan salahkan Allah.
Allah tidak mungkin mengingkari janji. Kalau ada musibah buruk yang menimpa diri kita, ma asabakum min musibatin illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah. Ya, dan tidaklah musibah itu terjadi kecuali karena ulah kita sendiri. Ini yang harus kita pahami. Ya, kita kembali. Ya, dialah yang sudah mengeluarkan orang-orang kafir dari ahli kita dari kampung mereka pada pengusiran yang pertama. Ma donantum ayyakhruju, kamu tidak mengira bahwasanya mereka akan keluar. Ya, seluruh muslimin tidak tahu orang Bani Nadir itu jumlahnya lumayan banyak. Ya, kalaupun berperang langsung ya imbang dengan jumlah kaum muslimin. Akan tapi burung perang sudah siutnya ini. Ini karena Allah tabaraka wa taala. Ini makanya terkadang di dalam kehidupan kita ada orang-orang satu ya berani menghadapi orang banyak, dan orang banyak pada kabur misalnya. Itu bukan karena dia sakti lah, enggak, tapi hanya karena satu orang ini wani. Wani. Sementara yang lain pada wedi itu karena sudah punya image, oh kayak wong kayak gini. Itu membuat hati takut karena akidahnya tidak kuat. Akan tapi ketika kita punya akidah yang kuat, Allah akan memberikan ketakutan kepada musuh-musuh kita. Ya. Ma donantum ayakhruju. Kamu tidak mengira bahwa mereka akan berhasil keluar, ya, akan semudah itu. Ketika Rasulullah memerintahkan dari Madinah untuk menuju Bani Nadir, jaraknya tidak terlalu jauh karena masih dalam kota Madinah. Para sahabat sudah bersiap-siap. Ya, cara wong Cikadune. Kalau yang ngersula mungkin jangan tambah rampung kudu perang maning. Ya, harus menuju Bani Nadir untuk berperang, bersiap-siap untuk jihad, bersiap-siap untuk mati, bersiap-siap untuk kesal dan sebagainya. Itu karena berangkat untuk memerangi, otomatis dalam hati mereka berkecamuk seperti itu, manusiawi. Kenapa kan? Iya, karena sudah keluar berniat untuk memerangi Bani Nadir. Akan tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Allah memudahkan. Ya, cukup dikepung selama 6 atau 10 hari, menyerah dewek. Itu semuanya keluar. Ya, Bani Nadir boleh keluar. Dia boleh membawa semampu mereka. Ya. Semampu yang boleh dibawa, semampu mereka, kecuali senjata-senjata semuanya ditinggalkan menjadi milik kaum muslimin sekampung gitu. Ya, rumahnya banyak dirobohkan oleh sendiri, mungkin ada barang-barang yang bisa dibawa dan mereka bisa dibawa oleh Bani Nadir. Kemana mereka pergi? Sebagian ke Khaybar, sebagian lagi ke negeri Syam. Syam ini adalah daerah sekitar Suriah, dari Libanon, Israel, Palestina, itu namanya Syam zaman dahulu. Ini sejarah-sejarah yang harus kita pahami. Ya. Dan panjangan harus juga pahami bahwasanya musuh kaum muslimin di akhir zaman adalah orang Yahudi. Itu. Makanya sampai kapanpun akan terjadi peperangan. Ya. Sampai akhir zaman. Kalau sekarang orang Islam berperang dengan Yahudi, itu mungkin baru percik-percik. Ya. Dan kita wallahu a'lam, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok hari. Wadannu annahum mani'atuhum khusunahum minallahi fa'atahumullahu min khaisu lam yahtasibu. Ya. Jadi mereka mengira bahwasanya mereka ini akan selamat di dalam gerbang mereka, ya, selamat dari azab Allah. Ya, orang Yahudi, orang Bani Nadir ini, mereka merasa dengan membuat makar mereka tidak akan bisa diserang oleh kaum muslimin. Akan tapi di sini Allah menjelaskan, fa'atahumullah min khaitsu lam yahtasibu, dan Allah mendatangi mereka dari arah yang tidak mereka duga-duga. Bagaimana cara Allah memberikan
kekalahan kepada Bani Nadir, Allah menjelaskan di sini, wa qadhafa fi qulubihimur ru'b, ya, ditimbulkan dalam hati mereka ar-rub, rasa takut, ya. Ini ya tidak perlu dengan mengangkat senjata, hanya Allah memberikan rasa takut kepada mereka, sudah selesai. Kalau sudah takut, boro-boro tayeng. Itu. Ini hal-hal seperti ini harus kita sadari. Harus kita sadari bahwasanya segala macam yang kita rasakan itu Allah. Allah yang membolak-balikan hati kita. Kalau kita sedang rajin beribadah itu Allah. Harus kita jaga, harus kita syukuri. Ya, kalau kita sedang malas itu berarti syaitan. Harus kita sadar. Kita senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yukhribuna buyutahum, mereka merobohkan rumah-rumah mereka biaidihim, dengan tangan-tangan mereka, wa aidil mu'minin, dan tangan-tangan orang yang beriman. Fa'tabiru, maka ambil pelajaran. Ya, ini menyatakan kepada kaum muslimin, lihat yang seperti itu. Fa'tabiru ya ulil absar, wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan. Kejadian-kejadian seperti itu, lihat bagaimana Allah sangat kuasa untuk menurunkan kuasanya. Tidak perlu harus dengan senjata canggih, tidak perlu harus dengan pertempuran yang hebat. Kalau Allah sudah berkehendak untuk mengalahkan musuh-musuhnya, cukup apa tadi? Ya, menimbulkan rasa takut dalam hati musuh-musuh kaum muslimin. Sudah mereka menyerah, selesai. Ya, mereka terusir dari Madinah. Ini kita harus ambil pelajaran. Dan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu juga. Setiap peristiwa yang ada di sekeliling kita, fa'tabiru, ambil pelajaran. Setiap kehidupan kita, setiap ada kejadian pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya, hanya sering-sering membahas atau membaca, mempelajari Al-Quran. Nanti banyak ayat-ayat yang qadarullah terjadi kepada diri kita, ya, terjadi kepada diri kita. Nah, ini yang harus kita senantiasa ambil pelajaran. Oh, ini makna daripada ayat Allah. Contoh misalnya yang sering kami sampaikan, "Wa yattaqillah ij'al lahu makhrajan." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka diberikan jalan keluar. Kalau kita bertakwa kepada Allah, panjenengan ditimpa masalah, pasti Allah akan memberi petunjuk. Syaratnya itu tadi, bertakwa kepada Allah. Ya, Allah tidak akan pernah ingkar janji. Ini ayat lain lagi, misalkan Allah berfirman, "Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifu lahu ad'afan katsiran." Barang siapa meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, pasti Allah akan melipat gandaan pinjaman tersebut dengan lipat ganda yang sangat banyak dan baik. Ini ayat seperti ini, panjenengan agar supaya bisa memahami dengan benar, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Allah fakir sehingga butuh pinjaman? Tidak. Ya, tidak. Akan tapi Allah memberikan kesempatan kita agar supaya keberkahan kita dapatkan. Ada kesempatan untuk berinfak, ada kesempatan untuk korban, ada kesempatan untuk apa saja yang berbuat baik. Yaitu yang dimaksud memberi pinjaman. Panjenengan praktekkan, nanti akan mendapatkan lipat ganda yang luar biasa dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang harus sering-sering kita praktekkan ayat-ayat dalam Al-Quran, agar supaya kita bisa mengambil pelajaran. Ya, fa'tabiru ya ulil absar. Ya, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan. Ya, kaum muslimin itu penglihatan itu ada dua, penglihatan mata dan juga penglihatan hati. Setiap permasalahan ya dalam kehidupan kita, baik terkait istri, anak, lingkungan, ya, mungkin penyakit yang kita alami atau
lingkungan yang kita diami, ini semuanya semestinya dijadikan pelajaran bagi kita semua. Jamaah rahimakumullah. Ya, masih sangat panjang. Okay. Insyaallah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Jadi kita masih terkait Al-Hasyr. Ini adalah rentetan kejadian sebelum perang Ahzab. Perang Ahzab kata Rasulullah adalah perang terakhir di mana orang kafir menyerang kaum muslimin. Setelah perang Ahzab kata Rasulullah, kita yang akan menyerang mereka. Bukan menunggu diserang, tapi malah Rasulullah yang keluar untuk menyerang orang musyrik. Yaitu perang Ahzab ini nanti orang kaum muslimin dikepung. Ya, dikepung dari segala macam penjuru. Dikenal juga dengan nama perang Khandaq atau perang parit, karena Rasulullah membuat parit yang tidak bisa dilewati oleh kaum musyrikin. Ya, setelah perang Ahzab ini nanti Rasulullah yang keluar untuk menyerang orang-orang kafir yang sudah kedengaran mau menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akhiri dulu sampai di sini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.